Oke, salam jumpa sobat-sobat sekalian. Kita akan mencoba menayangkan video tentang analog pikiran Pak Prabowo pada kondisi saat ini, di mana bahwa Indonesia sekarang sedang tidak baik-baik saja, khususnya di bidang keuangan. Bahwasanya keuangan Indonesia ini eh, sangat, kalau boleh dibilang, kritis. Memang sangat ironis kita lihat di pemerintahannya Pak Jokowi, berbagai eksplorasi di pertambangan, entah itu di eh, Sulawesi, di Bungku, entah itu di Maluku, Ternate, eh, juga ada masih beberapa termasuk di Sangirta Laut. Itu hampir negara ini sudah diobrak-abrik. Mana lagi yang memang sudah berjalan sudah puluhan tahun sejak zamannya Pak Soeharto. Kalau kita melihat, justru mestinya perekonomian Indonesia ini semakin kuat karena sudah punya penghasilan yang luar biasa dengan mengobrak-abrik potensi alam Indonesia. Tetapi pada kenyataannya di akhir pemerintahan Pak Jokowi itu malah keuangan negara ya hampir dibilang ya kritis luar biasa, sudah koma gitu loh. Nah, pertanyaannya kemana ini? Kemana? Nah, sehingga Pak Prabowo ini dalam hal menjalankan kepemimpinannya mereka sangat kesulitan dari sisi keuangan. Nah, inilah sehingga mereka melakukan ada hal-hal ironis. Kita tahu bahwa bagaimana oligarki mengobrak-abrik entah itu di PIK 2, entah itu di Bungku, entah itu di mana-mana, entah itu di Rempang. Yang harapannya masyarakat justru ya perlu diadili, tapi kok dipanggil ke istana. Jadi kita ambil positifnya, bahwasanya tentu kan seorang pemimpin apalagi seperti Pak Prabowo, itu mereka kan melihat secara menyeluruh, bukan hanya untuk kepentingan pribadinya, sehingga mau mengambil suatu langkah yang sepertinya apa ya berbanding terbalik dengan harapan masyarakat. Seperti kita lihat ada Aguan, ada eh, Antoni Salim yang notabene sekarang kan jadi ribut di PIK 2 ribut. Bagaimana si Antoni Salim dengan Aguan, tetapi Prabowo dengan mengambil langkah berani, tapi saya pikir tentunya itu adalah kepentingan kita semua. Kita berharap ya membuahkan hasil, jangan malah sudah tambah berani kayak sekarang. Mereka-mereka ini memang apa ya, sangat-sangat ironis kalau kita melihat sebagai masyarakat biasa. Kok ada orang yang tidak bisa disentuh hukum? Kalau Pak Prabowo dibilang takut, ya kan di luar nalar kita ndak mungkin, ndak mungkin. Malaysia aja yang baru mau coba bergerak, mereka lawan. Apalagi kalau bangsa sendiri, warga negara sendiri gitu. Ya, gitu. Jadi seperti itu barangkali coba kita mungkin kita langsung simak bagaimana pandangan eh, seorang pakar tentang langkah Pak Prabowo. Oke, kita langsung aja. Saya mengajak kawan-kawan untuk mencoba untuk menganalisa mengapa seorang presiden Prabowo Subianto mengundang para konglomerat ke istana di tengah tuntutan warga negara, Iya, tuntutan rakyat, di mana menyebut nama-nama yang terlibat di dalam benar. mega skandal, baik itu skandal korupsi di Pertamina, skandal Mm-mm. korupsi di laut,
dan skandal korupsi pelanggaran HAM di Rempang. Orang-orang yang hadir di istana itu terlihat nama-nama yang disebut di media-media sosial. Ya, Yuk betul. kita coba membangun konstruksi berpikir mengapa seorang presiden mengambil keputusan yang kontroversi di tengah tuntutan rakyat untuk menegakkan aturan, sementara Bapak Presiden mengundang para konglomerat menjadi tamu-tamu kehormatan di istana. Kita coba menganalisa dengan menggunakan beberapa variabel penting. Tentu variabel ini berusaha kita kumpulkan atau kita inventarisir secara objektif. Ini fakta, Kondisi Indonesia hari ini adalah sebuah negara yang secara keuangan porak-poranda jika tidak ingin kita katakan bangkrut. Bahwa yang jelas keuangan negara kita setelah rezim Jokowi berakhir, keuangan kita sangat mengkhawatirkan secara objektif di internal. Apakah Indonesia ini sebuah negara yang berdiri sendiri? Tentu tidak. Indonesia juga dipengaruhi oleh iklim, situasi, dan kondisi global. Betul. Hari ini kondisi ekonomi dunia tidak dalam keadaan baik-baik saja. Artinya krisis global mempunyai dampak pada keadaan ekonomi negeri ini. Apakah ini mengkhawatirkan seorang presiden? Pasti dia sangat khawatir. Mengapa dia khawatir? Karena Indonesia dengan jumlah penduduk kurang lebih 280 juta itu sebahagian besar adalah miskin. Jika mengalami krisis yang panjang, bukan hal yang tidak mungkin akan terjadi gejolak sosial. Jika gejolak sosial itu tidak terbendung dan tidak bisa dipadamkan, artinya pemerintahan Bapak Prabowo tidak bisa selesai sesuai dengan schedule pemilu. Bisa saja berhenti di tengah jalan dan yang pasti akan terjadi chaos. Atas dasar itu, kemudian Pak Prabowo tentu untuk menyelamatkan negeri ini dari krisis ekonomi ada 3 langkah. Langkah pertama, melihat situasi kondisi ekonomi nasional kita yang saya sampaikan tadi sangat mengkhawatirkan, maka beliau, Pak Prabowo, mencoba melakukan konsolidasi keuangan negara. Dengan apa? Membentuk Danantara itu. Danantara diharapkan sebuah institusi yang bisa menggerakkan ekonomi kita ke depan. Tentu dengan beberapa catatan yang tidak kita bahas dalam kesempatan ini. Kemudian berusaha untuk bisa menolong kondisi ekonomi kita adalah utang luar negeri. Pertanyaannya, apakah kondisi ekonomi dunia yang krisis kemudian mereka juga akan membantu Indonesia? Tentu Indonesia bukan prioritas utama dia. Maka oleh sebab itu Pak Prabowo mencoba untuk melihat ke dalam sumber daya ekonomi mana yang bisa menolong krisis ekonomi kita ke depan. Pengangguran di mana-mana, PHK di mana-mana. Artinya ini beban berat buat seorang Presiden Prabowo. Maka upaya yang beliau lakukan adalah mencoba untuk mengkonsolidasikan, mengajak para pemilik modal, para taipan, para konglomerat untuk menyelamatkan ekonomi negeri ini. Nah, di tengah perjalanan rakyat hari ini yang menuntut keadilan, tentu Bapak Presiden Prabowo mempunyai 2 pilihan. Dan pilihan ini adalah pilihan etis dan pilihan yang sangat sulit. Di satu sisi beliau berjanji untuk menegakkan aturan. Di satu sisi beliau ingin menumpas korupsi. Maka di sisi yang lain dia membutuhkan dukungan dari para konglomerat yang namanya disebut-sebut sebagai aktor intelektual dari mega-mega korupsi yang ada di negeri ini. Ini pilihan yang sulit. Jadi jika beliau memenjarakan atau melenyapkan atau menghukum orang itu, di sisi yang lain maka keuangan dari para konglomerat ini tidak bisa dimanfaatkan untuk menyelamatkan ekonomi kita. Apa yang akan terjadi? Memang rasa keadilan publik terjawab, tetapi krisis ekonomi adalah persoalan lain. Inilah yang menjadi catatan besar bagi seorang presiden. Ada 2 pilihan tadi, menghukum mereka kemudian
ekonomi tidak jalan, atau yang kedua membiarkan mereka untuk dijadikan angsa yang bertelur emas itu, dan mereka ini diharapkan mampu atau bisa menolong ekonomi negeri ini. Ini adalah latar belakang mengapa seorang presiden mengambil pilihan itu dalam rangka untuk menyelamatkan ekonomi negara kita saat ini. Dan ke depan memang ancaman krisis ekonomi pasti akan berkepanjangan. Dari sisi yang lain, bagi kelompok-kelompok kritis mengatakan bahwa itu hanya ilusi seorang presiden. Itu hanya ilusi seorang presiden. Bagaimana dia ingin menyelamatkan pemerintahan ini, tetapi dengan mengorbankan rasa keadilan publik. Itu menurut kelompok-kelompok kritis. Dan ada juga pemikiran, ini pikiran dari saya. Bisa saja seorang presiden mengambil langkah untuk menjawab rasa keadilan publik dengan tetap menghukum mereka, dengan tetap menegakkan aturan. Sekarang ini yang kita sudah lihat, memang Bapak Prabowo mulai mengungkap korupsi satu dan yang lain, hukum orang itu. Di sisi yang lain, maka keuangan dari para konglomerat ini tidak bisa dimanfaatkan untuk menyelamatkan ekonomi kita. Apa yang akan terjadi? Memang rasa keadilan publik terjawab, tetapi krisis ekonomi adalah persoalan lain. Inilah yang menjadi catatan besar bagi seorang presiden. Ada dua pilihan tadi, menghukum mereka kemudian ekonomi tidak jalan, atau yang kedua membiarkan mereka untuk dijadikan angsa yang bertelur emas itu, dan mereka ini diharapkan mampu atau bisa menolong ekonomi negeri ini. Iya, betul sekali bahwa Bapak Presiden kita ini menghadapi satu dilema besar. Kalau kita lihat adanya efisiensi anggaran, itu menunjukkan memang sudah terjawab bahwasanya ini roda perekonomian tidak akan berjalan dengan kondisi keuangan sekarang. Jadi ya antara keadilan dengan penyelamatan negara, perekonomian negara, ini yang menjadi tantangan berat Pak Prabowo. Walaupun kita lihat memang mega korupsi yang terungkap ini sudah di luar nalar, malah sudah ada yang menganggap dengan Pertamina ini koruptornya adalah Dajjal dan sebagainya. Nah, inilah yang menjadi beban buat Prabowo untuk mengambil suatu langkah berani. Nah, satu sisi kalau keadilan menjawab keinginan rakyat, berarti mereka ini harus diproses dengan mengabaikan bahwa ya bagaimana penyelamatan perekonomian negara. Sebaliknya pun demikian, menyelamatkan perekonomian negara berarti kan harus menegakkan benar-benar orang-orang ini harus diadili dengan berbagai kasus yang terjadi, ya di Rempang, ya di PIK 2, kan mereka semua ya, seperti itu. Jadi ya pada situasi yang memang kita harus belajar memahami, dan semoga kita berharap jangan sampai kita dari masyarakat kecil ini, jangan sampai mereka membiarkan perekonomian pun terpuruk karena mereka membentengi dirinya gitu, atau semakin menjadi-jadi malah menyengsarakan masyarakat. Kita lihat betapa sengsaranya warga Rempang dengan merintih, menangis. Begitu juga PIK 2 dengan kejahatan-kejahatan yang terjadi, yang ya memang bahwa belum tentu dia, tapi kan mereka kaki tangannya di bawah itu bekerja secara secara ugal-ugalan yang tanpa memperhatikan entah itu adalah pelanggaran HAM, diserobot segala bentuk kehidupan masyarakat yang menjadi menjerit ya itu. Jadi itu satu sisi, bukan satu sisi bahwa
Pak Presiden sekarang memang sudah beban berat untuk mengambil sikap. Ya, kita lanjut, gimana pernyataan? Ini adalah latar belakang mengapa seorang presiden mengambil pilihan itu dalam rangka untuk menyelamatkan ekonomi negara kita saat ini. Dan ke depan memang ancaman krisis ekonomi pasti akan berkepanjangan. Dari sisi yang lain, bagi kelompok-kelompok kritis mengatakan bahwa itu hanya ilusi seorang presiden. Ya. Itu hanya ilusi seorang presiden. Bagaimana dia ingin menyelamatkan pemerintahan ini, tetapi dengan mengorbankan rasa keadilan publik. Itu menurut kelompok-kelompok kritis. Dan ada juga pemikiran, ini pikiran dari saya. Bisa saja seorang presiden mengambil langkah untuk menjawab rasa keadilan publik dengan tetap menghukum mereka, dengan tetap menegakkan aturan. Sekarang ini yang kita sudah lihat memang Bapak Prabowo mulai mengungkap korupsi satu dan yang lain begitu banyak di semua lini. Kita bersyukur untuk hal itu. Ya. Tetapi skandal mega korupsi yang dimana di belakangnya ada para aktor intelektual ini juga harus ditegakkan. Tidak hanya menyelesaikan korupsi di tingkat baris kedua, baris ketiga, tetapi aktornya perlu sekali kita hukum sesuai dengan rasa keadilan publik. Nah, bisa saja seorang presiden mengambil langkah yang berani. Keberanian dia adalah menjawab tuntutan rasa keadilan publik dan tetap menghukum mereka. Jangan-jangan keputusan seorang presiden yang diharapkan publik itu adalah keputusan yang benar. Dalam hal ini memang mungkin saja Bapak Presiden dan orang-orang di sekitarnya itu tidak mau gambling. Lagi-lagi yang saya ingin katakan, dua pilihan. Pilihan pertama yang tadi mengundang para konglomerat itu, dan itu sudah dilakukan. Tapi ada pilihan kedua, perlu sebuah langkah berani seorang presiden untuk menjawab rasa keadilan publik, dan tugas seluruh instrumen kekuasaan mereka menjelaskan mengapa presiden mengambil langkah ini, dan kepada seluruh warga negara diperlukan nasionalisme, rasa cinta negeri ini untuk mengatasi persoalan korupsi yang telah menggurita dan tidak pernah ada akhirnya. Salam kepada seluruh tim yang berada di lingkaran kekuasaan, bahwa ada pilihan lain untuk bisa menyelamatkan negeri ini dari krisis ekonomi. Baik, sangat menarik. Ya, itu tadi bahwa langkah apapun yang dilakukan oleh presiden, kalau memang mereka strategi itu sudah matang dan terukur, saya kira sah-sah saja, dan itu akan seluruh masyarakat Indonesia akan memahami kalau memang implikasi langkah dari Pak Presiden itu terlihat di masyarakat. Tetapi kalau itu tidak, ya semakin semakin gelap Indonesia ini. Nah, kita lihat bahwa sumber kerusakan ya itu tadi, banyak dari oligarki ini yang membuat merusak negara ini, yang tentunya seperti disampaikan bahwa di zamannya Pak Jokowi. Dan satu hal juga yang penting kami bisa komentari bahwa ini di sekitarnya Pak Presiden itu, yang dalam hal ini kabinetnya, perlu memberikan suatu informasi yang memang sesuai dengan fakta lapangan. Tidak seperti kalau kita dengar di zamannya Pak Jokowi itu kan semua baik-baik saja. Pertambangan memperoleh keuntungan yang luar biasa untuk negara, kemudian laporan menteri-menterinya semuanya baik-baik saja. Yang tentunya kalau yang dianggap baik itu kan ya membantu bagaimana roda perekonomian di Indonesia itu berjalan dengan baik. Tentunya juga keadilan berjalan dengan baik. Tapi faktanya tidak terjadi. Yang kita rasakan sekarang ya bagaimana
Pak Prabowo menjalankan pemerintahan tapi kasnya kosong gitu loh. Nah, ini yang perlu, jangan ya sudahlah kita hilangkan gaya-gaya lama bahwa penilaian seorang pembantu presiden yang dalam hal ini menteri kalau laporannya bagus ya itu dianggap berhasil. Ini juga menjadi dilema di Indonesia yang kadang-kadang selalu ukuran berhasilnya itu kalau laporannya bagus, hasilnya bagus, padahal itu banyak rekayasa yang terjadi. Itu terasa sekali, terlalu banyak rekayasa sehingga laporannya itu semua baik-baik saja. Padahal melaporkan sesuatu hal yang kira-kira membahayakan negara itu kan lebih baik terhadap bangsa. Lakukan satu pelaporan yang memang ya sesuatu hal yang bisa ditangani secara serius kalau itu bermasalah. Bukan bagaimana presiden itu senang. Ya seperti kita dengar laporan yang terakhir ini bahwa Pak Prabowo sangat bersyukur karena laporannya dari berbagai menteri itu semuanya berjalan dengan baik. Ya, itu menyenangkan telinga Pak Prabowo, tapi eh, apa implikasi di lapangan itu semakin hancur karena sesuatu yang buruk yang mestinya ditangani, diselesaikan, diperbaiki, tetapi dilaporkan bahwa itu baik-baik saja sehingga tidak ada penanganan terhadap hal-hal yang memang memerlukan satu penanganan yang serius demi kebaikan bangsa. Nah, ini yang sulit. Nah, kalau andainya itu selalu terjadi ya sudah kita sorga telinga terus. Dampaknya ya mestinya kalau selalu digaungkan bahwa pemerintahan Pak Jokowi ini yang orang bilang kalau Pak Jokowi dibicarakan tidak ada habisnya ya memang tidak ada habisnya. Karena kontra dengan apa yang mereka sampaikan, apa yang menjadi laporan di zamannya beliau itu semua baik-baik saja. Tapi sekarang seperti apa? Ya termasuk kami-kami ini jadi dampak korban dari efisiensi. Efisiensi karena tidak ada dana itu kan bahasa halusnya efisiensi. Efisiensi sebenarnya itu kalau masih cukup tapi tidak ya sebatas cukup bukan lebih dari cukup. Tapi ini bukan efisiensi lagi, ini sudah kritis. Sudah sangat memperhatikan. Bayangkan kalau seperti saya tidak bisa lupa Adian Napitupulu bahwa proyek yang bisa dilaksanakan di Bina Marga untuk tahun ini hanya sekitar 60 kilo. Nah, kalau kita 60 kilo dengan jumlah pengusaha di bidang jalan yang begitu banyak, ribuan, entah itu kelas kecil, menengah, kelas besar yang ada di daerah-daerah dan lain sebagainya. Ya aduh 60 kilo dibagi sekian-sekian ya. Kalau dibagi rata setiap kontraktor itu hanya bisa melaksanakan 10 senti saya bilang per kontraktor kan luar biasa. Dan kalau ini tidak berjalan, kita tahu namanya pengusaha itu tidak dia sangat familiar dengan utang. Entah itu kalau seperti di bidang kontraktor jalan kan alat berat banyak, begitu juga konstruksi. Dan itu mempengaruhi semua lini ekonomi menjadi lemah, termasuk ekonomi kecil dan lain sebagainya. Karena ini kan sumbernya dari usaha besar ini yang berimplikasi baik terhadap belanja masyarakat dan lain sebagainya itu jadi menurun semua. Ya itulah kita berharap bagaimana Pak Prabowo ini mengambil suatu langkah tapi memang sudah ada satu formula yang kira-kira menggambarkan bahwa ada satu target yang bisa tercapai dengan laporan yang real, bukan laporan yang asal menyenangkan Pak Prabowo aja itu loh. Nah, ini jujur kalau saya mau bahwa andil terbesar juga dari sekitar pembantu presiden ini melaporkan semuanya baik, apalagi kalau sudah menyangkut kepentingan ini yang paling bahaya. Nah, kita tahu minta maaf bahwa banyak
pembantu-pembantu presiden ini latar belakangnya adalah pengusaha yang tentu punya kepentingan sendiri. Kalau umpamanya dikaitkan semua ini antara kepentingan pribadinya dengan kepentingan negara yang bisa, eee, merusak, merusak, akurat dari, eee, apa, eee, laporan-laporan yang disampaikan ke presiden. Mungkin sebenarnya masih bagus, masih bisa, diantisipasi ya karena, kepentingannya tidak terpenuhi akhirnya ya terjadi seperti apa. Kita lihat ada beberapa kasus seperti Istaka Karya. Kok pengakuannya dari Istaka Karya itu bahwa kami masih mampu, kami masih bisa berjalan, kok difilotkan sampai dibuatkan skenario untuk pilot. Ini kan sangat-sangat, ironis dan memang sangat membuat ironi yang luar biasa. Eee, di bidang-bidang usaha-usaha ini juga banyak banyak yang korban dari kegiatan-kegiatan khususnya PSN ini. Banyak yang ikut bergabung menjadi korban, tidak dibayar oleh pengusaha dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya mestinya punya keuntungan yang sudah luar biasa, mestinya kas negara ini harus banyak karena banyak yang tidak terbayarkan kepada ini banyak dan termasuk salah satu teman saya ini, di rel kereta api itu sampai hari ini 300 juta itu tidak terbayarkan. 300 juta itu mungkin bagi dia kecil, tapi mereka-mereka ini yang baru, mau, berusaha untuk lebih daripada apa yang mereka miliki sekarang, malah justru ambruk. Modalnya, yang dihabisin gitu loh. Jadi ya saya kira itu, semoga kita berharap bahwa kita memahami tapi mereka sudah punya skenario, formula yang memang, terukur dan kira-kira bisa tercapai. Kalau enggak aduh ini, luar biasa keadilan tidak berjalan, perekonomian juga mandek, jadi dua-duanya tidak berjalan. Nah, kalau andainya itu tidak, ada satu formula yang tepat, eee, ya saya pikir lebih baik menegakkan keadilan walaupun kita menderita, tapi kan ke depannya itu bisa, lebih ada harapan lah, ada titik terang. Kalau sekarang gelap ya bisa ada, sinar ke depan gitu dan ya kita masih percayakan. Saya kira itu, teman-teman. Bagaimana tanggapannya silakan, tulis di kolom komentar untuk memperkaya, seperti apa pemahaman, tanggapan terhadap, langkah, presiden kita yang tentunya kita paham bahwa beliau sangat, sangat peduli sama masyarakat. Walaupun dengan kondisi sekarang, dengan Eee, akhir dari pemerintahan Pak Jokowi ya boleh dikatakan bangkrut lah. Oke, teman-teman sekian sampai jumpa di, video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.